Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang sempat tertunda di minggu kemarin karena kemarin adalah pekan PTS. Sekarang kita sudah masuk pada materi teks prosedur ya. Di dalam buku kalian di sana tertera mewariskan budaya melalui teks prosedur. Kita akan ulas tentang teks prosedur. Yang akan kita pelajari kali ini adalah kompetensi 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Nah, itu yang akan kita pelajari kali ini. Tujuan daripada teks prosedur yaitu teks prosedur memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Unsur-unsur daripada teks prosedur yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Jadi dalam teks prosedur itu berisi kebanyakan tentang kalimat perintah. Misalnya adalah kupaslah, bersihkanlah, ambillah. Nah, itu adalah kalimat perintah. 2. Menggunakan kata kerja aktif. Jadi di dalam teks prosedur itu banyakkan menggunakan kalimat kata kerja aktif. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung itu adalah kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Itu namanya konjungsi. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Tempat di mana, rincian waktunya berapa lama harus direbus misalnya. Kemudian cara yang akurat itu adalah ukuran, biasanya disertai dengan angka. Itu adalah unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Berikutnya adalah di bagian kesimpulan nanti kalian ada jenis-jenis teks prosedur ya. Jenis-jenis teks prosedur yaitu 1. Cara memainkan. Kalau cara memainkan itu biasanya di sini ada cara memainkan angklung, cara memainkan piano dan sebagainya, yaitu adalah cara memainkan. 2. Ada cara membuat. Kalau cara membuat misalnya cara membuat makanan, cara membuat donat, cara membuat mie instan, itu adalah cara membuat. Yang ketiga jenis teks prosedur cara melakukan. Nah, cara melakukan itu berarti gerakan ya, apa yang harus kalian lakukan itu adalah cara melakukan. Misalnya cara melakukan tari tortor, cara melakukan kegiatan senam terbaru misalnya senam pramuka dan sebagainya. Kemudian yang keempat cara menggunakan, misalnya bagaimana cara menggunakan ATM dengan benar, cara menggunakan komputer dengan benar. Nah, itu adalah bagian daripada jenis teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur, jadi di dalam teks prosedur juga ada strukturnya. Kalau kemarin kita belajar struktur teks cerita fantasi, sekarang di teks prosedur juga ada strukturnya. 1. Judul atau tujuan. 2. Bahan apa yang harus digunakan, yaitu untuk membuat sesuatu itu memerlukan bahan. 3. Alat. Biasanya alat digunakan dalam teks prosedur memainkan, membuat, dan menggunakan itu adalah berkaitan dengan alat. Kemudian langkah-langkah. Setelah ketemu bahan dan alat, langkah-langkahnya bagaimana? Harus berurutan. Ingat, ciri teks prosedur harus berurutan. Kemudian terakhir ada penutup. Ciri daripada teks prosedur dari segi isinya ada 3. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi ada batasannya, bahannya juga ada ukurannya. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut maka
disebut tips ya. Kalau prosedur harus berurutan, karena kalau tidak berurutan maka akan gagal. Contoh, cara mencangkok pohon mangga, ada urutannya. Apa pertama yang harus lakukan? Jadi tidak boleh langsung dibungkus dengan plastik, maka tidak akan jadi. Jadi diawali dulu dengan apa? Itu namanya teks prosedur. Berikutnya, ciri bahasa yang digunakan. 1. Kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan sesuatu, maka di dalamnya ada kalimat perintah. 2. Selain kalimat perintah, juga diberikan saran. Ciri dari kalimat saran biasanya dengan kata sebaiknya, seharusnya. Kemudian ada larangan. Kalau larangan, jangan, tidak boleh. Nah, itu adalah larangan. C. Penggunaan kata depan ukuran akurat. Nah, akurat itu ada angka, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh mentega misalnya, sebagainya, itu adalah akurat. Kemudian D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Rebus hingga menjadi bubur. Jadi sebelum jadi bubur masih tetap direbus. Itu namanya batasan ya, rebus hingga. Kemudian lipat bagian ujung kanan. Ingat, lipat bagian ujung kanan jadi hanya yang kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ini adalah kelompok dengan batasan yang jelas. Jadi yang dilipat bagian hanya ujung kanan, tidak ke ujung kiri. Itu namanya batasan yang jelas. Ya, di sini ada tampilan tentang langkah-langkah membuat donat, dan ini salah satu contoh ya, salah satu contoh cara membuat donat. Ini di sini ada bahan, disiapkan dulu bahan. Setelah bahan di sini ada ukuran ya, 500, 100. Nah, ini namanya akurat. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan harus akurat. Kemudian langkah-langkahnya harus berurutan. 1. Siapkan bahan. Sebelum menyiapkan bahan, tidak mungkin kalian disuruh mencampurkan. Maka siapkan bahan terlebih dahulu, campurkan, diamkan, bentuk, buat lubang, baru terakhir digoreng. Nah, itu adalah langkah-langkah membuat donat. Itu tadi ya, nah, semoga bisa kalian pahami tentang teks prosedur kali ini. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini lebih lancar dan kalian sudah mulai familiar dengan kegiatan PJJ yang dilakukan dari rumah. Jadi ikuti setiap kegiatan, jangan malas. Demikianlah tadi kegiatan kita kali ini atau materi kita kali ini, yaitu tentang teks prosedur dari Ibu cukup. Nanti kalau kurang jelas silahkan bertanya boleh di WA grup atau japri ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.